Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga selalu disehatkan Allah, dimudahkan segala urusannya, diindahkan segala tujuannya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah saudaraku semua, kali ini izinkan saya membuka sebuah keilmuan yang mungkin dua versi ilmu ini, yaitu tentang ilmu bambu gila. Ada para praktisi yang melakukan bambu gila itu katanya pakai semacam tenaga gaib, semacam bantuan jin dan segala macamnya. Namun kali ini saya akan mencoba memaparkan yang saya pahami, sekali lagi yang saya pahami terbebas dari cara paham orang lain atau para praktisi yang lainnya. Paham ini atau ilmu ini saya dapat dulu waktu saya masih kelas 5 SD, kelas 5 SD. Saya punya buku karena saya suka yang namanya yang aneh-aneh, suka yang gaib-gaib, sampai saya beli buku yang judul buku itu trik sulap, trik sulap. Tadi setelah saya baca di buku itu ada tentang bambu gila. Saya baca, saya pahami, dan ternyata memang bisa dilakukan oleh siapapun. Baiklah saudaraku semua, mungkin saudaraku ingin mencoba tentang keilmuan ini keilmuan tajrib, keilmuan ilmiah, keilmuan yang bisa dibuktikan kapanpun dan dimanapun. Baiklah saudara, yang pertama yang harus disiapkan, namanya bambu gila, otomatis kita siapkan yang namanya bambu, Bambu, kita cari bambu yang agak besar dengan ukuran panjang minimal bisa dipegang oleh 5 orang, Andaikan ini bambu, 5 orang, Jadi ukuran panjang bambu itu cukup buat 5 orang. Setelah bambu dibikin, biar bambu itu memiliki semacam daya, semacam energi, itu silakan dipanasin dulu biar minyak-minyaknya pada keluar, biar bambunya mengkilat, Jadi seakan-akan ada energi lain di dalam bambu itu, seakan-akan ada. Setelah bambu siap, mungkin diperlakukan sedemikian rupa, dikilatin, dibersihin, dirapiin, Cari orang yang minimal 5 orang. Cari orang 5 orang, ceritakan ke mereka tentang bambu gila. Namanya trik sulap, pasti ada semacam kata-kata pembohongan, tapi bohong di sini buat hiburan, Ada kata-kata pembohongan tapi buat hiburan, bukan bohong dalam artian membohongi orang karena mau sifat aniaya atau zalim, bukan. Ini sekedar buat hiburan. Bilang ke orang itu bahwa bambu ini bakal bergerak setelah diisi, bahwa bambu ini bisa terbang setelah diisi, bahwa bambu ini bisa berat seberat-beratnya setelah diisi, Jadi suruh orang-orang tadi, pada relawan tadi, memegang bambunya di sini, ini. Jadi posisinya bambu di sini, jangan di sini, Posisi bambu itu di sini. Suruh semuanya, kelimanya, mengapit bambu itu dengan tangannya seperti ini, seperti kayak gini, Jadi posisi bambu itu di atas sini, di atas tangan. Suruh apit dan bilang ke para relawan tersebut bahwa kalau bambu ini jatuh, kaki kamu bisa patah, Kaki kamu bisa patah. Dan sebaliknya, kalau bambu ini tidak ditahan dan terbang, maka gigi kamu bisa rontok, karena bisa mengenai dagu dan gigi.
Jadi kasih sugesti seperti itu pada para peserta. Setelah itu, setelah peserta siap dengan bambu di sini, otomatis itu peserta bakal kepikir dalam otaknya bahwa bambu ini bakal bergerak. Bahwa bambu ini bakal bergerak sesuai arahan kita tadi. Kita bagian ujung bambu, pegang ujung bambu, ya. Setelah semua siap, kita bagian sini. Dengan mungkin bahasa ya namanya perbuatan mah baguslah dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kita kasih tekanan sedikit di ujung bambu. Dengan mengasih tekanan seperti itu di ujung bambu, maka para peserta mulai merasakan seakan-akan kekuatan bambu mulai berjalan. Seakan-akan jin yang kita isikan ke bambu mulai bereaksi. Jadi di sini emang karena dunia hiburan ya ada sedikit pembohongan dengan tata bahasa. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai jin di timur, barat, selatan, dan utara, sekarang masuklah kau ke bambu ini. Itu contoh bahasa. Padahal itu bukan seperti itu. Maka kita kasih tekanan di ujung bambu, otomatis peserta bakal merasakan seakan-akan bambu itu mulai bergerak. Setelah peserta merasakan gerakan itu, otomatis akan ada pertahanan masing-masing mereka. Karena tinggi mereka berbeda-beda, maka pertahanan pun berbeda-beda. Ada yang mencoba narik ke bawah, ada yang coba nahan ke atas, ada yang mau mendorong ke depan, ada yang mau membawa ke belakang. Terjadilah yang namanya bambu gila. Jadi ini versi saya ya, versi saya tentang bambu gila, bahwa bambu gila itu nggak perlu mantra, nggak perlu jin, nggak perlu ilmu-ilmu yang aneh-aneh lah gitu. Dan ini boleh dibuktikan di mana ya? Ini contoh buktinya gini. Di mana ada atraksi bambu gila ya, yang memakai keilmuan versi saya ini, kalau saudaraku relawannya, ya udah jangan bikin tenaga pas megang bambu, biarin aja bambunya di sini. Maka seperti apapun para praktisi membacakan itu bambu dengan kalimat-kalimat yang tadinya tujuan buat tipuan, bambu tidak akan bergerak. Nah, jadi ketika bambu sudah bergerak, kita lanjut lagi ya. Ketika bambu sudah bergerak, pada mundur kiri kanan, maju belakang, segala macam atas bawah, kalau mau menghentikan tinggal diberi sentakan kepada mereka. Hai bambu, ya, hai bambu, udah tenang. Dan bilang kepada para relawan, udah bambunya udah ditenangkan. Secara otomatis kesadaran relawan kembali aktif lagi, kembali normal lagi, bambu tidak bakal bergerak. Jadi itulah semacam keilmuan versi saya tentang bambu gila. Dan keilmuan ini boleh dicoba, boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan insya Allah tidak bakal ada efek samping, karena memang mutlak nggak ada jinnya, nggak ada kodam-kodamnya, nggak ada kekuatan-kekuatan gaibnya. Yang ada hanya sugesti kita kepada para relawan. Artinya apa? Dari kelas 5 SD saya sudah mencoba mempelajari, memahami tentang keilmuan ini, dan setelah saya cobakan benar akan adanya. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, saya juga mungkin saya ulangi lagi bahwa ini versi saya. Ini versi dunia sulap, bukan versi para praktisi yang memakai jin, kodam, atau kekuatan-kekuatan energi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Salam satu batin, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.